Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadhani, NIM 2206082 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Dengan mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alfonso Prianto, SIM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi pertemuan bab 3, yaitu ukuran pemusatan. Nah, pada bab 2 kemarin kita telah membahas tentang menyajikan data dengan poligon, histogram maupun objek. Dari grafik yang dapat diketahui posisi letak suatu data atau dalam contoh tersebut, letak harga saham atau perusahaan pada interval yang sama. Namun, tidak semua data yang ada harus disajikan. Untuk itu, kita perlu sebuah ukuran yang tepat yang dapat mewakili sekumpulan data tanpa kehilangan maknanya. Nah, salah satu ukuran yang dapat mewakili sekumpulan data tersebut adalah ukuran pemusatan, yaitu sebuah nilai yang menunjukkan pusat dari sekumpulan data. Nah, pengertian dari ukuran pemusatan sendiri adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Nah, pemakaian ukuran pemusatan ini berupa rata-rata hitung, median, maupun modus yang sering dipakai dalam banyak peristiwa baik ekonomi maupun sektor lainnya. Selanjutnya, rata-rata hitung. Rata-rata hitung merupakan nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Rata-rata hitung ini juga merupakan nilai yang menunjukkan pusat dari nilai data dan merupakan nilai yang dapat mewakili dari keterpusatan data. Nah, untuk mempermudah kita memahami tentang rata-rata hitung, pada bab kali ini kita akan membahas secara berurutan rata-rata hitung populasi, rata-rata hitung sampel, rata-rata hitung tertimbang, dan rata-rata hitung data berkelompok. Nah, yang pertama kita akan membahas rata-rata hitung populasi. Pengertian rata-rata populasi ini sudah kita bahas pada bab 1 yang lalu, yang mana semua anggota dari suatu ekosistem dan keseluruhan anggota dari suatu kelompok. Contohnya, populasi daftar saham LQ45 tahun 2013 di Bursa Efek Jakarta sebanyak 45 emiten. Populasi pengusaha lontar di Sulawesi Selatan yang terdiri atas 35 anggota. Populasi provinsi di Indonesia tahun 2007 sebanyak 33 provinsi. Ditambah dengan provinsi baru, yaitu Banten, Bangka Belitung, Riau, dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya yang dimaksud dengan populasi adalah semua hal, objek, atau orang yang dipelajari. Rumus dari rata-rata hitung populasi adalah dengan cara rata-rata hitung populasi sama dengan jumlah seluruh nilai populasi dibagi jumlah data atau observasi dalam populasi. Nah, rata-rata hitung populasi ini juga disebut dengan parameter. Selanjutnya, rata-rata hitung sampel. Cara perhitungan rata-rata hitung sampel ini teknik relatif hampir sama dengan rata-rata hitung populasi. Nah, pada rata-rata hitung sampel ini ditekankan pada unsur sampelnya. Nah, pengertian dari sampel ini juga sudah kita uraikan pada bab 1, yang mana suatu bagian atau proporsi dari populasi tertentu yang menjadi kajian atau perhatian. Nah, mengapa tidak menggunakan populasi saja? Karena alasannya adalah adanya keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Nah, coba kita bayangkan jika untuk mengetahui tingkat pendidikan suatu orang Indonesia harus dilakukan dengan menanyai seluruh penduduk Indonesia atau bagian quality control pada perusahaan. Nah, apakah bagian ini harus meneliti semua produk yang dihasilkan? Kalau semua produk dijadikan sampel, lalu bagian mana yang akan kita
acara televisi. Apakah kita dapat menentukan banyaknya orang yang melihat suatu acara televisi? Perlu semua orang ditanyai apa acara yang dilihat? Nah, berdasarkan kondisi ini, pemilihan sampel diperlukan dengan tetap memperhitungkan keterwakilan dari seluruh populasi. Nah, oleh sebab itu, pemilihan sampel dari populasi dilakukan dengan memberikan peluang yang sama terhadap semua anggota populasi yang untuk dipilih. Atau dengan cara lain, sampel dipilih dengan pertimbangan khusus dan disesuaikan dengan tujuan. Nah, beberapa pemilihan sampel ini dari populasi dapat dilakukan dengan pencocokan sampel atau memakai tabel random. Rumus dari hitung sampel ini adalah rata-rata hitung sampel sama dengan jumlah seluruh nilai dalam sampel dibagi jumlah data atau observasi dalam sampel. Nah, rata-rata hitung sampel atau ukuran lain juga biasa disebut dengan statistik. Selanjutnya, rata-rata hitung tertimbang. Pada perhitungan rata-rata hitung populasi dan sampel, setiap data dianggap mempunyai tingkat atau bobot yang sama. Namun, dalam beberapa kasus ada data yang dipandang mempunyai bobot yang berbeda. Pertanyaan awal bab ini, mengapa ada data mempunyai bobot yang berbeda? Nah, untuk menjawabnya ada beberapa penjelasan mengapa kita perlu melakukan pembobotan. Yang pertama, pengaruh waktu. Data dengan waktu yang berbeda mempunyai dampak yang berbeda juga. Teori ekonomi menyatakan bahwa permintaan dipengaruhi oleh pendapatan. Pengaruh pendapatan tahun ini disamakan dengan YT dengan pendapatan tahun lalu, yaitu YT kurang 1, atau bahkan 2 tahun lalu, yaitu YT kurang 2. Berbeda, permintaan lebih banyak dipengaruhi oleh YT dibandingkan dengan YT1 dan YT2. Oleh sebab itu, bobot YT dianggap lebih besar dibandingkan dengan bobot YT1 maupun YT2. Nah, yang kedua, pengaruh volume. Data dengan pengaruh volume berbeda juga mempunyai dampak yang berbeda. Contohnya, PT Telkom dan PT Alfa Retalindo, kedua perusahaan ini misalnya mengalami kenaikan laba sebesar 20%. Kenaikan 20% pada PT Telkom memberikan kenaikan sebesar 1,5 triliun, 0,2 dikali 7,58 triliun, sedang pada PT Alfa Retalindo sebesar 5 miliar, 0,2 dikali 25 miliar. Oleh sebab itu, dipandang perlu memberikan pembobotan yang berbeda antara PT Telkom dan PT Retalindo. Nah, berdasarkan kasus di atas, maka beberapa ahli ekonomi dan statistik mempertimbangkan adanya pembobotan data berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang logis. Oleh sebab itu, rata-rata hitung tertimbang dikembangkan sebagai upaya memperhitungkan nilai bobot dan paras dari setiap yang dilakukan berbeda. Nah, rata-rata hitung tertimbang ini adalah suatu nilai yang diperoleh dari suatu kelompok data yang dinyatakan sebagai X1, X2, X3, dan seterusnya berturut-turut ditimbang dengan bobot W1, W2, W3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada rata-rata data berkelompok. Pengertian data berkelompok ini adalah data yang sudah dikelompokkan dalam suatu bentuk distribusi frekuensi. Data yang sudah dikelompokkan akan kehilangan identitas data mentah, sehingga untuk melihat rata-rata hingga itu harus diduga dari distribusi frekuensinya. Pengelompokan data dalam bentuk distribusi sebagaimana kita sudah menjelaskan pada bab 2 yang lalu, yang mana akan mempermudah untuk memahami dan menyederhanakan data. Data-data yang sudah dikelompokkan dalam satu kelas akan memiliki karakteristik yang sama dan dalam satu kelas dicerminkan oleh nilai tengah kelasnya. Oleh sebab itu, rata-rata hitung untuk data berkelompok baik populasi maupun sampel dirumuskan sebagai berikut, yang mana
X sama dengan sigma Fi Xi per N. Nah, sekarang kita masuk kepada memahami sifat rata-rata. Rata-rata hitung sebagai salah satu ukuran pemusatan juga mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, setiap kelompok baik dalam bentuk skala interval maupun rasio mempunyai rata-rata hitung. Yang kedua, semua nilai data harus dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata hitung. Yang ketiga, satu kelompok baik kelas maupun satu kesatuan dalam populasi dan sampel hanya mempunyai satu rata-rata hitung. Yang keempat, rata-rata hitung untuk membandingkan karakteristik dua atau lebih populasi atau sampel. Yang kelima, rata-rata hitung sebagai satu-satunya ukuran pemusatan, maka jumlah deviasi setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya selalu sama dengan 0. Yang keenam, rata-rata hitung sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data, maka letaknya berada di tengah data. Yang ketujuh, rata-rata hitung nilainya sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, yaitu nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Yang kedelapan, bagi data sekelompok data yang sifatnya terbuka, lebih dari kurang dari, tidak mempunyai rata-rata hitung. Nah, selanjutnya kita masuk ke median. Apa sih pengertian dari median itu sendiri? Median adalah merupakan salah satu ukuran pemusatan. Median ini juga suatu nilai yang berada di tengah-tengah data setelah data tersebut diurutkan. Dari sifat rata-rata hitung diketahui bahwa rata-rata hitung sangat dipengaruhi oleh data ekstrim baik yang terbesar maupun yang terkecil, sehingga nilai rata-rata hitung tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Pada contoh 3.2, nilai rata-rata dari laba bersih 11 perusahaan adalah 6.449,28 miliar. Apabila Anda mempunyai perusahaan dengan laba hanya 20 miliar, apakah Anda termasuk kelompok tersebut? Nah, nilai rata-rata hitung laba bersih tersebut mengandung makna bias, karena ada data yang sangat ekstrim, yaitu nilai tinggi mencapai 22,460 miliar dan data yang terkecil 213 miliar, di mana jarak yang tertinggi mencapai 105 dari yang kecil. Pada kasus lain, harga tiket pesawat untuk sekali jalan dari Jakarta Surabaya adalah 500.000. Nah, jika kita mempunyai uang hanya 450.000, mungkin kita berpikir harga tiket tersebut tidak terjangkau. Namun, apabila kita memeriksa semua harga tiket, ternyata ada harga tiket dengan 368.000, 374.000, 418.000, dan 464.000. Namun, juga ada harga tiket mencapai 834.000 sampai 1,7 juta. Untuk kelas eksekutif. Nah, kita bertanya, mengapa harga rata-rata tinggi kalau ada harganya rendah? Harga rata-rata tersebut terdorong naik karena ada nilai ekstrim yang sangat tinggi, dan nilai rata-rata hitung tersebut tidak mencerminkan harga sebagian tiket Jakarta Surabaya. Nah, dalam kasus demikian, median sebagai ukuran pemusatan lebih baik untuk digunakan karena median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Nah, jadi pengertian dari median itu sendiri adalah titik tengah dari semua nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Median untuk data tidak berkelompok. Median untuk data tidak berkelompok adalah nilai yang letaknya di tengah data yang telah diurutkan, namun datanya belum dikelompokkan ke dalam kelas atau kategori tertentu atau belum dalam bentuk distribusi frekuensi. Median untuk data berkelompok adalah median untuk data berkelompok tetaplah sama, yaitu nilai yang letaknya ada di tengah data, sehingga data berada setengahnya di atas dan setengahnya di bawah. Yang membedakan median data berkelompok dan dengan median data tidak berkelompok adalah pada data berkelompok
berkelompok, nilai informasi atau karakteristik dari masing-masing data tidak dapat diidentifikasi lagi. Nah, namun kita dapat mengetahui hanya karakter dari kelas atau intervalnya. Akibatnya akan terdapat kesulitan dalam menentukan nilai median yang tepat pada suatu interval kelas. Oleh sebab itu, pendugaan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menentukan letak kelas di mana nilai median berada. Letak median untuk data berkelompok adalah N/2, di mana N adalah jumlah frekuensi. Yang kedua, melakukan interpolasi di kelas median untuk mendapatkan nilai median dengan rumus sebagai berikut. FD sama dengan L tambah buka kurung N/2 dikurang CF per F tutup kurung dikali I tutup kurung. Selanjutnya modus. Modus merupakan salah satu ukuran pemusatan di samping rata-rata hitung dan median. Modus adalah suatu nilai pengamatan yang paling sering muncul. Sebagai contoh, modus seperti merek mobil yang banyak dibeli konsumen. Berapa tingkat inflasi yang sering terjadi selama tahun 2003 sampai 2007, dan apa tingkat pendidikan yang paling umum di Indonesia. Nah, jawaban dari pertanyaan yang di atas adalah modus. Selanjutnya, hubungan rata-rata hitung, median, dan modus. Ketiga ukuran pemusatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengetahui bentuk kurva poligon dari data yang dikaji baik populasi maupun sampel. Bentuk kurva poligon bisa berupa kurva normal atau simetris, condong ke kiri atau condong ke kanan. Hubungan ketiga ukuran dengan bentuk kurva poligon dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kurva simetris. Kurva simetris adalah kurva di mana sisi kanan dan kiri sama, sehingga kalau dilipat dari titik tengahnya maka akan ada dua bagian yang sama. Yang kedua, kurva condong ke kiri. Kurva condong ke kiri atau condong positif disebabkan nilai rata-rata hitung lebih besar dibandingkan median dan modus. Hal tersebut terjadi karena adanya nilai ekstrim tinggi yang mempengaruhi nilai rata-rata hitung, sedangkan median dan modus tidak terpengaruhi. Pada kejadian seperti ini, data sampel atau populasi pada umumnya bernilai rendah, tetapi ada beberapa data ekstrim yang bernilai sangat tinggi yang mendorong nilai rata-rata meningkat. Ketiga, kurva condong ke kanan. Kurva condong ke kanan adalah disebabkan nilai rata-rata hitung lebih kecil daripada nilai median dan modus. Penyebab dari peristiwa ini adalah adanya nilai ekstrim rendah yang mempengaruhi nilai rata-rata hitung. Data sampel atau populasi pada umumnya relatif tinggi dan ada beberapa data yang nilainya ekstrim sangat rendah. Hal ini disebabkan karena nilai rata-rata hitung terdorong untuk turun. Dalam kondisi demikian, maka nilai rata-rata hitung tidak terlalu baik digunakan dibandingkan dengan ukuran median dan modus. Selanjutnya, kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian sama besar, atau setiap bagian dari kuartil sebesar 25%. Selanjutnya, desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data berkelompok menjadi 10 bagian sama besar, atau setiap bagian dari desil sebesar 10%. Lalu ada persentil. Persentil juga merupakan bagian dari ukuran letak. Persentil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data berkelompok menjadi 100 bagian yang sama besar, atau setiap bagian dari desil sebesar 1%. Sekian pemaparan materi bab 3 mengenai ukuran pemusatan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.